China baru saja melancarkan manuver yang tidak melibatkan senjata, namun bisa membuat militer Jepang lumpuh secara perlahan. Beijing secara resmi memasukkan 40 perusahaan raksasa Jepang ke dalam daftar hitam ekspornya. Tujuannya tak lain adalah memastikan teknologi canggih Tokyo tak lagi mendapatkan asupan komponen penting dari sang master negeri tirai bambu. Dengan ini China telah mengambil langkah pasti memutus urat nadi teknologi lawan sebagai balasan telak atas sikap politik Jepang terhadap isu Taiwan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas satu persatu. China tak main-main menanggapi tensi panas yang terus meningkat dengan Jepang terkait isu Taiwan. Sebanyak 40 perusahaan dan entitas asal Jepang kini berada dalam pengawasan ketat. Menurut Global Times, Kementerian Perdagangan China memperlakukan 2 paket kebijakan berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Ekspor China dan Peraturan tentang Pengendalian Ekspor Barang-barang Dwiguna. Pertama, produk-produk dwiguna atau barang yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer kini dilarang keras diekspor ke 20 perusahaan besar Jepang. Target empuk Beijing diantaranya Kawasaki Heavy Industries, Fujitsu, dan beberapa anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries yang terlibat dalam pembuatan kapal, mesin pesawat terbang, hingga mesin kelautan. Sementara daftar barang ekspor dwiguna yang dikendalikan berjumlah lebih dari 800 jenis, mencakup logam tanah jarang, bahan kimia, elektronik, sensor, hingga peralatan dan teknologi untuk kedirgantaraan. Kedua, China turut menyertakan daftar terpisah berisi 20 perusahaan Jepang yang masuk dalam pengawasan karena wajib eksportir harus memastikan produk dwiguna tidak akan digunakan oleh militer Jepang. Di antaranya adalah Subaru Corporation, Mitsubishi Materials Corporation, Itochu Aviation, dan Institut Sains Tokyo. Mengapa langkah ini penting? Jepang memang punya teknologi tingkat tinggi, tapi mereka sangat bergantung pada China soal material dasar dan komponen tertentu. Dengan memutus rantai pasok ini, maka China sedang berusaha menumpulkan taji militer Tokyo sebelum mereka sempat benar-benar tajam. Dalam pernyataannya Selasa 24 Februari 2026, Kementerian Perdagangan China melalui juru bicara Kemenlu China, Mao Ning, berdalih keputusan ini merupakan langkah keamanan nasional. Namun banyak analis melihat ini sebagai balasan telak atas sikap politik Jepang yang semakin vokal soal Taiwan. 中国商务部今天宣布将20家日本洗底列入出口管控名单，也将20家日本洗底列入关注名单。中方对这些措施如何评论？为什么现在在这个时候出台这些措施呢？谢谢。具体的问题呢，建议你向中方的主管部门了解。我想说的是，为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，中方依法依规采取措施，目的是制止日本再军事化和拥核企图，完全正当、合理、合法。 Alasan utama China mengumumkan keputusan ini tak lain tak bukan adalah karena isu Taiwan. Selama beberapa dekade, Jepang bersikap sangat hati-hati soal Taiwan. Namun baru-baru ini nada bicara Tokyo berubah menjadi sangat keras. Pemicu utamanya adalah pernyataan dari tokoh-tokoh kunci Jepang, termasuk Perdana Menteri Sanae Takaichi. Mereka secara terbuka menyerukan serangan terhadap Taiwan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang. Kalimat ini menjadi lampu hijau bagi militer Jepang untuk ikut berperang demi membela sahabatnya Taiwan dan Amerika Serikat. Sementara dalam kacamata Beijing, kalimat itu merupakan penghinaan sekaligus ancaman nyata. Sebab China melihat Taiwan sebagai urusan dalam negeri mereka yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, apalagi Jepang sebagai salah satu tokoh yang punya sejarah kelam di masa perang. Tapi China tahu persis di mana titik lemah Jepang, yakni pada neraca perdagangan.
dengan status Cina sebagai pemasok utama dunia untuk logam tanah jarang yang dibutuhkan dalam pembuatan radar, sonar, dan mesin jet, maka Jepang berada di posisi terjepit. Laporan Reuters mengungkap, perusahaan-perusahaan terdampak belum memberikan tanggapan terbuka atas langkah Beijing. Namun data terbaru menunjukkan reaksi pasar yang beragam. Saham Subaru turun hingga 3,7%, saham Mitsubishi Materials naik 3%, sedangkan saham Mitsubishi Heavy Industries turun 3,5%. Lantas, apakah Jepang akan menyerah begitu saja menghadapi ancaman Cina yang memengaruhi sebagian besar impor logam tanah jarangnya? Tentu tidak. Tokyo kini sedang panik dan berusaha melakukan apa yang disebut de-risking. Mereka mencari pemasok baru di Asia Tenggara atau memproduksi sendiri komponen vital mereka. Namun membangun rantai pasok baru butuh waktu bertahun-tahun bahkan dekade. Sementara itu lawannya Cina terus memperkuat militernya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menekan Jepang dari luar melalui patroli kapal perang dari Kepulauan Senkaku dan menekan dari dalam melalui sabotase industri. Kini bukan lagi soal siapa yang punya peluru terbanyak, tapi siapa yang memegang kunci rantai pasok global. Jika Cina berhasil menumpulkan militer Jepang melalui tekanan ekonomi, maka keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik akan berubah selamanya. Jepang yang selama ini menjadi benteng utama Amerika di Asia, terancam menjadi perisai yang kehilangan pedangnya. Apakah ini adalah akhir dari ambisi Jepang untuk kembali bangkit sebagai salah satu kekuatan militer dunia? Pantau perkembangan konflik Cina-Jepang hanya di YouTube Kompas.com.